bahayanya riya. Semoga kita dijauhkan darinya. Amin. Jadi an Mahmud bin Labid radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling saya takuti terhadap kalian semua wahai umatku, kata Rasulullah, yaitu asyirkul asghar, yaitu syirik yang kecil. Fasu'ila anhu, lalu beliau ditanya oleh para sahabat, syirik asghar itu apa ya Rasul? Syirik kecil itu apa ya Rasul? Faqala ar-riya, yaitu adalah sifat riya. Jamaah sekalian rahimakumullah, riya ini secara bahasa dari kata ra'a, yara, ru'yah. Menurut Imam Al-Ghazali, dari kata ar-ru'yah ini artinya melihat, ya, yang kemudian diistilahkan dengan definisinya yaitu orang yang berbuat sesuatu, ya, melakukan kebaikan-kebaikan yang ingin dilihat orang lain, lalu kemudian dipuji oleh orang lain, ya, itu riya. Ada juga yang mengartikan bahwa riya adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, terutama kebaikan-kebaikannya, agar mendapat pujian dari orang lain. Ya, dan itu jamaah sekalian, ada juga kalimat sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'ah yang artinya mendengar. Jadi orang yang bersuara indah, ya, membagus-baguskan suaranya, atau mungkin diindah-indahkan kalimatnya, ya, agar mendapat pujian orang lain. Nah, itu termasuk syirik asghar, syirik yang kecil. Dan ini gak boleh kita remehkan jamaah sekalian. Kalau syirik akbar malah jelas, ya, syirik akbar itu malah jelas. Panjenengan menyembah kuburan, itu namanya syirik akbar, syirik yang besar, atau syirik jali, syirik yang jelas. Jadi kalau jenengan nyembah Sunan Ampel, ya, atau bahkan nyembah berhala, ya, itu jelas, ya, dan itu memang benar-benar syirik, ya, dan itu mudah untuk dilihat, diluruskan. Yang paling susah itu justru syirik khafi, syirik asghar, ya, menyekutukan Allah tapi samar-samar. Jadi yang tahu hanya diri kita aja, mas sekalian. Jadi ini hati-hati sekalian pada kita sekalian, jangan sampai, ya, ibadah-ibadah kita yang menurut kula jenengan ini satu ibadah ternyata hanya riya dan sum'ah, sehingga tidak ada pahalanya. Nah, ini jamaah sekalian, maka banyak ayat dan banyak hadis, di samping hadis yang ada di Bulughul Maram ini jamaah, juga ada beberapa hadis yang memberikan rambu-rambu kepada kita agar menjauhi sifat riya, ya, termasuk dalam konteks sedekah, gitu, di surah Al-Baqarah ayat 264, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah rusak sedekah-sedekah kalian, ya, kebaikan-kebaikan kalian dengan mengungkit-ungkitnya atau dengan menyebut-nyebutnya, ya, itu disetakei, itu disedekoi dan sebagainya. Itu bagian dari syirik khafi jamaah sekalian. Kemudian di dalam surah Al-Ma'un, nah ini panjenengan sudah hafal semua, ya, fawailun lil musallin. Orang sholat kok celaka, ini kan aneh, ya kan, aneh bin ajaib ini. Fawailul lil musallin, orang sholat kok celaka. Orang yang sholat jangan celaka itu yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya celaka, yang sholatnya rusak, yang tidak ada pahalanya itu adalah orang yang sholatnya main-main, orang yang gampang sholat, ya, tidak dipedulikan syarat rukunnya, tidak mempedulikan kekhusyuannya, atau bahkan meninggalkannya, sehingga tidak rutin dalam melaksanakannya.
an sholatihim sahun, atau melaksanakan alladzina hum yurauna, atau mereka sholat tapi sholatnya yuraun, supaya dilihat. Ini hati-hati sekali jemaah sekalian. Dan ini oleh Allah disebutkan sebagai araital ladzi yukadzibu bidin, sebagai pendusta agama. Jadi ketoke beragama tapi bohong belaka. Kenapa? Karena ibadah-ibadahnya ingin dipuji oleh orang lain. Ada satu hadis juga menyebutkan jamaah sekalian, nanti di hari akhirat itu ada seorang ulama, ya, orang yang banyak ilmunya dan orang yang banyak ibadahnya, banyak amalnya. Lalu kok nggak datang pahalanya gitu. Lalu kemudian protes sama Allah, pahala saya mana ya Allah? Dijawab sama Allah, pahalamu sudah kamu ambil ketika di dunia. Kamu sudah terkenal di dunia, kamu sudah viral di dunia, kamu sudah dipuji oleh orang banyak, ya, kamu sudah disanjung-sanjung orang lain. Yaitu yang kamu dapatkan, ya. Kecuali kalau memang mungkin panjenengan dipuji orang, tapi urusannya yang muji. Panjenengan tindak masjid Darut Taqwa, lalu kemudian ada yang memuji, wah ini cocok ini jadi besan saya umpama. Ya, itu urusan mereka. Yang penting di hati kita jangan terbawa-bawa. Wis aku tak nang masjid rek, cek dikira wong alim, sapa ngerti kok untuk besan Pak Yai. Ya, atau Pak Mudin lah minimal, Pak Mudin RW atau minimal seperti itu ya. Itu hati-hati sekali jamaah sekalian, itu bisa hilang pahala kita nanti di akhirat, gak ada apa-apanya jamaah. Lalu kemudian dimasukkan di neraka, ya. Kalau panjenengan ngaji di kitab Tampil Wafirin itu malah ngeri. Jadi ada 3 orang, ya, satu pejuang di jalan Allah, yang kedua hafizul Quran, dan yang ketiga orang yang hartanya banyak dan disedekahkan, ya. Ternyata 3-tiganya ini ketika dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah yang Maha tahu, ya, kamu hafal Quran supaya dikatakan hafizul Quran, itu sahih hadisnya, Mas, ya. Lalu kemudian dimasukkan di neraka. Kamu jariahnya bagus, sedekahnya banyak, tapi kamu sudah mengharapkan pujian-pujian itu, kamu gak ikhlas karena saya, maka oleh Allah disuruh malaikat Malik untuk membawa ke neraka. Begitupun orang yang sa'i di jalan Allah, bayangkan, ya, pejuang di jalan Allah. Kalau jenengan tidak datang Palestina, di jalur Gaza, ya, berperang dengan Israel laknatullah, mati. Tapi ternyata kita kesana itu supaya disebut dengan pejuang sejati. Ya, itu ternyata nanti di akhirat dimasukkan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi jamaah sekalian, nah, apakah kemudian terus kita begini? Wes nek ngono gak usah sedekah, gak usah berjuang, gak usah sholat, gak urung ya celaka gitu. Ya tidak. Kita tetap laksanakan syariat-syariat itu, tapi sambil kita perbaiki niat kita luruskan, ya, niat kita agar semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau jenengan seperti di ayat 142 surah Al-Baqarah, ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Surah An-Nisa ini, ya, surah An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya, orang-orang munafik itu menipu Allah, maka Allah pun menipu mereka. Dengan apa? Dengan tidak diberi pahala untuk mereka, ya. Jadi orang munafik itu ketoknya ibadah, tapi sebetulnya menipu Allah karena ibadahnya tidak karena Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka menunaikan sholat, sholatnya ogah-ogahan, bermalas-malas.